Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini untuk seperti biasa pertemuan kita kali ini. Di bulan-bulan sebelumnya juga sudah, tapi kali ini kita membahas tentang masuk dalam pertemuan kelompok. Nah, pertemuan kelompok ini yang disebut dengan P2K2, kita membahas tentang modul 1, yaitu pengasuhan dan perlindungan anak. Nah, di sesi modul ini terdapat 4 sesi, yaitu sesi menjadi orang tua yang lebih baik, terus memahami perilaku anak, sesi 3 memahami cara anak usia dini belajar, dan membantu anak sukses di sekolah. Tentunya di sini ibu-ibu semua pasti punya anak kan? Nah, kita di sini membahas satu persatu tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik, terus memahami perilaku anak, memahami cara anak usia dini belajar. Pasti kita selama ini mungkin hanya menyekolahkan anak dan mungkin pendidikan dasarnya kita tidak begitu paham, ya kan? Nanti di sini kita bahas. Dan yang terakhir yaitu membantu anak sukses di sekolah. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sesi 1, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Sebelumnya ibu-ibu semua, kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Bu Rahmi, ada yang bisa Bu Rahmi bisa dijelaskan? Oke, makasih ya Bu. Bu Lili? Oke, terima kasih Bu. Nah, semua jawaban ibu-ibu itu bagus. Nah, di sini nanti kita bahas akan lebih detail lagi, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik itu kalau saya sendiri, kalau saya ditanya kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, ya karena orang tua yang lebih baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Contohnya, ya kalau misalnya orang tuanya nggak baik, sedikit banyaknya juga anak juga berpengaruh, ya kan ibu-ibu. Nah, tujuan yang seperti saya bilang tadi, tujuannya yaitu membangun kesadaran orang tua mengenai pentingnya peran mereka sebagai orang tua, dan berpengaruh mereka sebagai orang tua, berpengaruh mereka terhadap tumbuh kembang anak. Nah, jadi kalau kita mempunyai perilaku buruk, otomatis anak juga akan mudah mengikutinya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menjadi lebih baik ataupun berperilaku baik, pasti sedikit banyaknya juga anak juga ikut meniru apa yang kita kerjakan gitu. Contoh lah, misal nih Ibu Ririn, jangan kayak gitu, tapi ngomongnya pakai bahasa binatang atau bahasa apa, pasti besok-besoknya juga anak mengikut kan Bu. Nah, itu dia, kita haruslah berperilaku baik, menjadi orang tua yang lebih baik supaya menghasilkan generasi yang baik pula. Nah, ada lagi pendapat ibu-ibu yang mau menambahkan? Mungkin selama ini udah udah lebih baik mungkin dari hari-hari sebelumnya, ataupun udah berperilaku baik menurut ibu semua. Bu Wati, silahkan menceritakan pengalamannya mungkin. Ya Bu. Ada lagi yang lain? Ibu siapa? Ibu Rohmah, silakan Ibu. Iya.
semua yang diceritakan ibu, siapa tadi ibu yang sebelah sana saya lupa namanya, dan Bu Roma, semua yang ibu itu ya, semua yang ibu terapkan terhadap anak-anak ibu itu baik, semuanya baik. Dan mungkin bagi ibu-ibu di sini yang selama ini berperilaku atau menunjukkan perilaku yang kurang baik mungkin ya Bu, atau agak sedikit kasar sama anaknya, bisalah modul ini diterapkan ya ibu-ibu ya. Karena seperti saya bilang tadi, perilaku yang baik akan dicontoh yang baik terhadap anaknya. Untuk berperilaku baik, kita juga harus selalu berpikiran positif. Ibu-ibu sebenarnya salah ya selama ini kalau misalnya ada orang tua yang bilang gara-gara aku nggak punya uang, gara-gara aku miskin, makanya aku tidak bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Padahal untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu tidak harus mempunyai banyak uang, tidak harus orang kaya. Kita pun sebenarnya bukan di sini semua ekonominya rata-rata sama ya ibu-ibu ya, tidak memandang ibu yang punya uang banyak, ibu waktu punya uang sedikit, atau masih ibu lebih banyak, masih ibu Siti mungkin sedikit, itu nggak ada berpengaruh sama sekali. Jadi kita memang harus menjadi orang tua lebih baik, itu memang menjadi orang tua lebih baik atau berperilaku anak yang baik akan menghasilkan anak yang baik pula. Jadi itu semuanya dimulai dari di rumah, gitu ya. Nah, ini di sini di poster ini ada yang dibuat. Ini kan tadi kita membahas pengasuhan dan pendidikan anak, pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, pengasuhan dan pendidikan anak, tips menjadi orang tua yang hebat, yaitu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Kira-kira sewaktu dia dalam kandungan seperti saya ini, pasti hal yang baik selalu diingat ya kan ibu-ibu, ataupun waktu dia masih kecil, masih senyum. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan, kita jangan bersikap kasar kepada anak kita. Kita bisa mengingatkan hal-hal yang dulunya, dulu dia waktu kecil aku sangat bahagia, dia lahir, dia datang ke dunia ini, seperti itu. Terus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Misal nih, ibu bilang jangan nonton sampai jam 9 malam. Rupanya jam 9 malam ibu yang nonton. Nah, itu juga nggak baik. Kalau misalnya kita larang anak jam 9 dia boleh nonton, nah kita juga jangan nonton. Oke. Dan seterusnya, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda, maksudnya dalam diri kita ya ibu-ibu. Terus bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Bersikap dan bertutur kata tanpa kekerasan. Nah, di sini juga ibu dan ayah saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi bukan peran ibu aja dalam mengasuh anak, ayah juga. Ayah dan ibu saling berdiskusi, memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Jadi jangan saling menyalahkan. Jadi ibu-ibu dan bapak juga bisa berdiskusi di rumah ya. Nah, maksudnya dalam pengasuhan anak. Oke. Ibu-ibu sekalian, sesi kita kali ini membahas tentang pengasuhan anak telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya harapkan ibu dan bapak, ibu berdiskusi sama bapak dan menerapkannya di rumah. Oke, ibu, tidak bisa semua, pelan-pelan belajar untuk
mengasuh anak dan menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, di bulan selanjutnya kita pertemuan di rumah siapa? Oh, Ibu Rohma ya. Oke, nanti ketua kelompok bisa hubungi saya. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.